Dengan itu, gereja membawa hidup kita kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa, mengikuti jejak langkah Putra dan dijiwai oleh Roh Kudusnya. Semoga perayaan Ekaristi, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini mendorong kita untuk membangun kesatuan, memupuk kerukunan dunia seperti persatuan mesra antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita ingat sejenak. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada awal mula, sebelum bumi ada, sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir, sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan.
besar iman kita, yaitu Allah yang Esa, namun hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang berbicara tentang Roh Kudus, Sang Penolong, yang akan menyatakan kebenaran kepada manusia. Dan Roh Kudus tidak akan berbicara atas kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan apa yang berasal dari Bapa dan Putra. Ini adalah gambaran relasi yang erat, relasi yang intim, relasi yang mesra antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah kesatuan kasih ilahi. Dan Yesus berkata, aku masih mempunyai banyak hal untuk katakan kepadamu, tetapi kamu tidak sanggup mengaturnya sekarang. Roh Kudus hadir untuk mengungkapkan misteri itu secara bertahap di dalam hidup kita. Dengan demikian, Allah tidak akan hanya menjadi konsep atau doktrin untuk dimengerti, tetapi menjadi kehadiran yang nyata dalam hidup, dalam hati kita melalui Roh-Nya. Allah lebih senang untuk dikenali, dialami secara langsung, bukan hanya dipikirkan dan dipahami dengan pemahaman serta pemikiran kita yang terbatas. Saudara-saudari yang terkasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja sama di dalam kesatuan yang sempurna. Bacaan pertama dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kebijaksanaan sudah ada sebelum bumi ada, selalu ada di dekat Tuhan dan bersama Tuhan di dalam penciptaan dunia. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyebut bahwa kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan itu adalah Kristus Yesus yang turut serta merencanakan segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Selanjutnya Yesus diutus Bapa sebagai tanda kasih-Nya kepada dunia. Sebagaimana tertulis dalam Injil, begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal. Segala sesuatu yang berasal dari Bapa diwahyukan oleh Putra. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus menjadi perantara manusia untuk masuk ke dalam kasih Allah, untuk mengalami kasih Allah yang nyata lewat mukjizat dan rahmat yang diberikannya. Yesus datang diutus ke dunia untuk membawa daya-daya ilahi, kasih, pengampunan, penyembuhan. Sehingga bagi Paulus, kita yang percaya kepada Kristus dapat berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu juga dapat berpegang dalam kesengsaraan. Sebab melalui sengsara Kristus kita belajar bahwa kesengsaraan menimbulkan keteguhan, menimbulkan tahan uji, dan dalam keadaan yang tahan uji kita tetap mampu untuk berharap, dan di dalam Allah pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia senantiasa memberi dan bermurah hati pada kita. Lalu ketika Yesus tidak lagi hadir secara fisik di antara manusia, Roh kebenaran hadir untuk meneruskan daya-daya ilahi
yang telah diwatakan oleh Yesus. Roh inilah yang membuat Allah tetap hadir, tetap dapat dirasakan di dalam hidup manusia. Dalam bacaan Injil, Roh Kudus bukan sekedar roh hidup, melainkan roh yang mendampingi kita, membantu kita, menuntun kita untuk semakin mengenal Allah. Di dalam dunia yang penuh kebingungan dan suara-suara yang menyesatkan, hanya Roh Kudus yang mampu membukakan hati dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar menuju kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak terpisah, tetapi saling mengisi dan menguatkan. Relasi ketiga pribadi ini mengajarkan kita untuk hidup dalam persatuan dan cinta kasih. Bapa mengasihi Putra, Putra menyerahkan diri dalam ketaatan untuk menunjukkan kasih Bapa dengan hidup, wafat, dan kebangkitan. Roh Kudus menghidupkan dan mempersatukan kita. Kita pun dipanggil untuk hidup dalam relasi yang saling mengasihi, seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi di antara mereka adalah relasi yang saling memberi ruang bagi yang lain, saling mendengarkan, dan saling memperkaya satu sama lain. Kita dipanggil untuk menjadi saksi persekutuan kasih ilahi di dalam dunia saat ini yang penuh tantangan dan perpecahan. Oleh karena itu, merayakan Tritunggal Maha Kudus berarti membuka hati untuk mengalami dan mewartakan kasih Allah yang hidup. Kita tidak dipanggil untuk sepenuhnya memahami misteri Tritunggal dengan pemahaman pikiran kita yang terbatas. Lebih dari itu, kita diundang untuk masuk ke dalam relasi kasihnya yang tidak terbatas. Mari kita renungkan, kita masuk ke dalam hati dan melihat kembali pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan mari kita sadari bagaimana Allah Tritunggal itu berkarya dalam mengasihi kita secara pribadi. Semoga dengan demikian kita pun sungguh siap untuk saling mengasihi, mempersembahkan diri, dan setia berjalan bersama Allah, dan juga setia berjalan bersama saudara-saudari kita di dalam persatuan ikatan cinta kasih yang terinspirasi dan kasih ilahi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus semakin menguatkan iman kita, membimbing langkah kita agar selalu mengusahakan persekutuan hidup yang juga penuh kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Dengan demikian, Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, dapat mudah dikenali, mudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita sungguh menjadi berkat, sungguh membawa kasih Allah bagi semakin banyak orang. Pada Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dan dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Bapa mengutus Roh-Nya kepada umat yang mengimani Tritunggal yang Maha Kudus, agar mereka merupakan tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Bapa membimbing agar nusa dan bangsa kita yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar, semoga Bapa menerangi agar kita dapat menimba dari iman kepercayaan kita kekuatan batin, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, semoga Bapa membimbing umat di paroki kita, membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan segala permohonan dan intensi pribadi kita yang kita bawa dalam perayaan hari ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dalam diri Kristus Engkau mendekati kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus, kami menjadi gereja yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dinumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan
sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatan Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami Antonius, serta semua rohani lain. Ingatan juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta menguji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam bersekutu
Ingatlah anak domba Allah. Ingatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan Tuhan dari atas kepada kepada
Bikin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Putra-Mu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama, seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, membuka pendaftaran kategori dewasa untuk pembaptisan malam Paskah 2026. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Kedua, Si Kesehatan bekerjasama dengan PMI akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 6 Juli 2025 setelah misa bertempat di aula bawah. Ketiga, setiap hari Jumat sore pukul 18 ada misa novena hati Kudus Yesus. Keempat, dalam rangka ulang tahun komunitas PDPKK ke-40 tahun di bulan Agustus mengadakan kegiatan penjualan kupon makanan. Mohon setiap umat ikut berpartisipasi dan mendukungnya. Kelima, orang muda Katolik akan mengadakan Ekaristi kaum muda dengan tema Haba Rasa, harapan bersama rawat alam dengan sukacita dan aksi, pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2025 bertempat di Kebun Teh Giri Awas Cikajang. Mengundang kaum muda Katolik Paroki Bunda Maria Garut untuk bergabung dalam acara tersebut. Informasi dan pendaftaran dapat dilakukan dengan melakukan scan barcode yang tersedia di papan pengumuman paroki. Mohon dukungan dan doa dari umat sekalian dalam mendukung acara tersebut. Keenam, guna ketertiban umum dan kenyamanan parkir kendaraan di area sekolah, SMP, Yus, dan gereja, maka mulai hari Minggu 15 Juni 2025 akan diberlakukan lokasi untuk parkir mobil ditempatkan di stasiun KAI. Lokasi untuk parkir motor di halaman sekolah SMP ditempatkan sejajar mulai dari garasi mobil sampai gerbang keluar. Demi ketertiban di lapangan, akan ada petugas yang membantu. Mohon perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan liturgi, guru, rektor Masmur, seimam, sinar, dan tertib. Terima kasih juga para pastor yang sudah membuat syukur pada pagi hari ini. Dan mereka datang tidak hanya membantu syukur, tetapi akan memberikan rekoleksi kepada anak-anak kita yang akan menerima kompi pertama minggu depan. Semoga dengan kehadiran para frater di antara mereka yang akan menerima kompi atau di antara anak muda sekalian yang ada di paroki ini, ada beberapa yang tergerak untuk menjadi imam. Supaya semakin banyak dari paroki kita. Itu ada frater Benito, ini dari Garut. Sebentar lagi kita doakan, kita habiskan. Tidak frater ya? Mari Bapak Ibu